Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fazriani dengan NIM 2202100008. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas saya. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Risna Dewi, SOS selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Nah, teman-teman semuanya, video ini saya buat untuk melengkapi tugas UAS saya, dan judul videonya yaitu mengelola budaya pelayanan publik. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu mengelola budaya pelayanan publik, baru kita dapat mengerti bagaimana cara mengatasi atau memerintahkan suatu perusahaan yang baik dan benar. Teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk dengan pengertian pengelolaan. Nah, pengelolaan berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti artinya itu memimpin, mengendalikan, mengatur, serta mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, bertanggung jawab dalam pekerjaan tertentu. Nah, teman-teman semuanya, dari pengertian tersebut berarti kita udah tahu nih, berarti arti dari kelola itu memimpin. Berarti setiap orang yang memimpin itu berarti mereka sudah tahu apa yang harus dipimpin dan mengatur setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut, serta mengendalikan karyawan-karyawannya dengan baik dan benar, agar perusahaan yang dipimpin oleh pemimpin yang baik itu dapat lebih maju dan bisa mencapai tujuan yang baik ke depannya demi perusahaan tersebut. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita tahu pengertian dari pengelolaan, kita juga harus tahu pengertian dari budaya. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, serta keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang dimiliki atau didapati oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, setelah kita tahu pengelola itu apa dan budaya itu apa, baru kita bisa memahami atau mempelajari lebih lanjut lagi supaya tidak salah dalam mengerjakan suatu hal. Nah, setelah kita tahu pengertian dari mengelola dan budaya, barulah kita memahami lagi definisi dari budaya pelayanan. Nah, menurut Davis dan Gautam 2011 mengatakan bahwasannya budaya merupakan sebuah pola pikir pelayanan dalam organisasi yang berfokus pada produk dalam pelayanan dan kemudian mendefinisikan bagaimana organisasi belajar dan mengembangkannya dan perspektif dalam karyawan dan pelanggan. Nah, budaya pelayanan ini biasanya terdapat di sebuah perusahaan di mana perusahaan itu sudah menerapkan cara atau tata cara bagaimana cara melayani konsumen dengan baik dan sudah melakukan secara baik dan terstruktur serta mengikuti semua peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sebagai seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, kita harus mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, bukan hanya saja karyawan, tapi pemimpin pun harus memimpin karyawannya dengan baik agar karyawannya bisa memajukan sebuah perusahaan tersebut. Di sebuah perusahaan pun pasti menerapkan 5S dalam pelayanan. Yang pertama kali itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 5S ini tidak berlaku pada sekolah maupun jenjang pendidikan. Di sebuah perusahaan pun kita harus menerapkan 5S tersebut agar apa? Agar konsumen yang datang ke kita nggak takut atau nggak merasa nyaman. Dengan adanya 5S ini, konsumen yang datang ke perusahaan kita merasa lebih nyaman. Kenapa bisa lebih nyaman? Karena kita sebagai seorang karyawan itu udah menerapkan 5S tersebut, yaitu senyum. Ketika ada konsumen yang datang ke dalam sebuah perusahaan yang kita kerja, yang pertama kali kita harus melakukan senyum. Agar apa? Agar kita nggak dikira sombong. Nah, yang kedua itu salam.
terus apa? Tegur, selamat siang Bu, selamat pagi Bu, nah terus selamat sore, ada yang bisa kami bantu. Selanjutnya sopan santun. Nah, dengan adanya sopan dan santun ini kita mampu berbicara dengan orang yang datang ke perusahaan kita itu lebih baik dan lebih tertata, agar perusahaan kita pun dicap perusahaan yang baik. Nah, dalam melayani konsumen, bukan saja konsumen, tamu-tamu ataupun setiap orang yang datang itu harus kita layani dengan baik. Nah, jika dilihat contoh dalam menjalankan budaya pelayanan itu ada 5, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada sopan, sapa, tegur, senyum, serta salam. Nah, bukan hanya di perusahaan besar, saya juga pernah pergi ke satu sekolah swasta, yaitu di Sekolah Suka Bangsa. Mereka setiap murid maupun guru diajarkan untuk menerapkan sistem 5S tersebut. Mereka setiap jumpa sama gurunya pun mereka menegur, bersapa atau salam bagi siswa atau siswi sesama guru perempuan maupun guru laki-laki. Nah, mereka pun juga menerapkan 5S tersebut itu. Hampir semua siswa menerapkan itu kepada guru-gurunya, bukan hanya di perusahaan saja. Nah, teman-teman semuanya, itulah video yang dapat saya paparkan dan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.